Kita mau membaca di dalam kebenaran Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, firman Tuhan. Saya janji kembali kepada ayat yang ada di dalam 2 Tawarikh. Tapi ini merupakan kesan di tahun 2015. Ini kesan yang saya dapat di tahun 2015. Kalau saudara melihat di dalam ayat ini, judul firman Tuhan pada malam hari ini, akhirnya hendaklah kamu kuat. Di dalam perjalanan yang saudara dan saya alami, ditulis di dalam kebenaran ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara menampakin hari sampai tinggal beberapa jam yang ada ini, saudara kuat karena Tuhan. Amin. Mungkin perwakilan keluarga yang bersaksi tadi mewakili saudara dan saya. Yang jelas saya yakin dan percaya saudara malam hari ini ada di tempat ini karena saudara kuat ada di Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Yang jelas saudara dan saya bisa bertahan sampai detik ini bukan karena saudara, bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Apa yang saya katakan di dalam firman Tuhan hari Minggu yang lalu, perjuangan yang kita alami di dalam mengakhiri perjuangan ini, kita harus menang. Dan puji Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saudara boleh menang. Amin. Saudara boleh menang kalau engkau ada di rumah Tuhan dalam beberapa jam yang ada ini, karena engkau mau melihat apa yang Tuhan buat. Jadi kesan yang saya dapat di dalam tahun 2015 ini, saya kuat, saudara kuat karena Tuhan. Ada di antara jemaat yang opname di rumah sakit tidak? Ada yang tahu ada yang sakit di rumah sakit? Tidak ada. Puji Tuhan. Berarti kita semua menang. Amin. Berarti kita semua menang. Berarti kuasa Allah yang ditulis di dalam kebenaran yang hari-hari yang lalu saudara dan saya dengar. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini ayat yang Paulus ambil. Dia memberikan satu dorongan besar. Dia memberikan satu support yang besar. Engkau bisa menang, engkau bisa kuat karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang membuat saudara dan saya kuat. Ini pendahuluan dari firman Tuhan. Kita coba lihat kembali di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Saya mau melanjutkan kebenaran yang saya sampaikan hari Minggu yang lalu. Saya mau melanjutkan dari pasal yang ke-20 ayat yang ke-16 sampai yang ke-30. Kalau kita sudah mendengar yang lalu bagaimana Yosafat dia boleh menang, dia boleh mengalami kemenangan karena Tuhan. Kekuatan yang Yosafat dapat karena Tuhan ada di pihaknya. Karena Tuhan ada menyertai keberadaan Yosafat. Kalau kesan hari-hari ini yang kau dapatkan karena Tuhan ada bersama saudara, karena Tuhan ada bersama saya, kita boleh melaluinya. Ini kalau tadi saya ada bilang Nabi, satu keluarga satu orang atau ibunya atau bapaknya yang bersaksi, mungkin saudara pulang pagi. Iya kan? Saya yakin saudara punya banyak kesaksian. Saya yakin ada banyak keluarga yang mau bersaksi. Ada yang pikir, aduh nanti kalau saya saksi nanti kelamaan, itu 22 hari. Ada yang so pikiran sekalang kabut kesana kemari. Ya kan? Karena baru hari ini tutup tahun, kita ada di jam yang agak tempo. Kita bisa melalui di detik-detik kita meninggalkan tahun 2015, mungkin bersama keluarga, mungkin ada acara di tempat yang lain, mungkin kita mau menikmati kembang api. Tapi malam hari ini kita
kita mau melihat firman Tuhan. Ini yang penting. Kalau kesan yang tadi yang saya sudah bagikan, ini saya mau bagikan pesan untuk saudara menapaki tahun 2016. Kalau saudara ada, saya mau, ini Tuhan yang taruh pesan itu. Tuhan menggenapi rancangannya atas diri orang percaya pada waktu kita kuat dan tetap teguh. Camkan kata-kata ini. Tuhan menggenapi rancangannya atas saudara dan saya waktu kita kuat di dalam iman percaya kita dan kita tetap teguh. Kita akan melihat 1 Januari sebentar lagi akan kita masuki sampai 31 Desember 2016. Ada banyak peristiwa yang saudara akan bisa lalui. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita pegang janji Tuhan itu. Apa yang bisa dilakukan supaya kita tetap kuat? Apa yang harus dilakukan? Saudara lihat contoh yang ada di dalam Yosafat ini. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-16. Karena 1 sampai 15 kita sudah bagi kemarin. Yang pertama dikatakan ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Firman Tuhan memberitahukan kepada Yosafat waktu dia disuruh memimpin umatnya, disuruh memimpin bangsa Yehuda. Ini peperangan yang dihadapi, bukan peperangan yang ringan-ringan. Tetapi dia mengalami peperangan dengan Bani Amon, dengan Bani Moab. Ada pasukan begitu banyak. Tapi firman Tuhan yang lalu dikatakan, Yosafat, janganlah kau takut. Yang pertama, pesan Tuhan untuk saudara ada mendapatkan di tahun 2016 yang akan kita dapati. Yang pertama, dengar-dengaran. Pesan Tuhan untuk saudara dan saya, dengar-dengaran. Apa yang dikatakan kebenaran ini? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Dengar apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Ini menjadi perintah kepada Yosafat. Dia diutus Tuhan, dia disuruh Tuhan, dia harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Ini yang Tuhan tetapkan atas Yosafat. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Coba saudara renungkan sepanjang 365 hari. Kalau perintah Tuhan besok, harus turun menyerang. Tidak tahu apa yang terjadi besok hari. Yang jelas kalau ada kata-kata seperti ini, berarti ada perintah besar yang Tuhan mau berikan atas saudara dan saya. Ada perintah besar yang Tuhan mau berikan atas saudara dan saya. Dengar-dengaran atas firman ini. Seringkali keberadaan manusia susah untuk mendengar. Betul tidak? Manusia itu susah untuk mendengar. Buktinya orang yang jadi psikiater atau punya gelar sarjana psikologi berapa banyak dari antara saudara yang ada? Mungkin tidak banyak. Karena apa yang dipelajari oleh psikiater itu, dia cuma mendengar. Jadi orang yang tidak suka mendengar, dia tidak bisa masuk ke jurusan itu kalau kuliah. Dan dia tidak bisa jadi dokter kejiwaan, tidak bisa. Tapi firman Tuhan mengajarkan di malam hari ini, waktu kita mau melepaskan tahun ini, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita dengar-dengaran. Yang jelas dengar-dengaran pada apa yang Tuhan perintahkan. Yang jelas ada perintah di awal tahun untuk saudara melalui itu sampai mengakhirinya. Ada perintah yang saudara dan saya akan dapatkan. Waktu engkau ada hubungan yang khusus dengan Tuhan, ujian penyembatan itu luar biasa. Ya kan? Saya mengingat begitu banyak Tuhan yang sudah berikan sesuatu pada saya. Saya mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat. Yang jelas hari-hari ini mungkin planning Tuhan lain di tahun yang baru ini. Mungkin rencana Tuhan atas saudara dan saya lain.
Mungkin tahun ini, tahun 2015 ini, seperti yang saudara sudah lalui, tahun yang akan datang belum tentu sama. Tahun yang akan datang, berapa jam yang akan kita tinggalkan ini, kita mendapat tahun baru, ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara tipe orang yang cepat bosan, yang jelas harus ada sesuatu yang baru. Tapi kalau kita mau seperti itu saja, ya jalan seperti itu saja. Kalau saudara mau melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, berarti saudara mau sesuatu yang baru. Tapi kalau ngomong seperti dulu sudah, yang penting saya bisa nafas pagi hari, bisa hitung 1, 2, 3, bisa lihat matahari, ya sudah. Kalau saudara cuma mengharap itu, tidak usah banyak-banyak yang dilakukan. Tapi kalau engkau mau mengharapkan sesuatu yang luar biasa, dengar apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Dengar, dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini yang dikatakan pengkhotbah, ini yang dikatakan Amsal Salomo. Dia menulis begitu jelas, mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bukan berarti kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, saudara tidak mau mempersembahkan korban pada Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan dalam kebenaran ini, Tuhan mau saudara lebih banyak mendengar. Kalau tahun ini saudara cuma minta dan minta terus, coba tahun yang baru nanti saudara coba mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Waktu kau duduk di hadirat Tuhan, coba saudara diam saja, saudara mendengar Tuhan mau bicara apa. Kadang-kali Tuhan baru mau bicara satu kata, saudara punya permohonan sudah 1 lembar. Kadang-kali Tuhan mau menyampaikan pesan itu, saudara sudah ketik SMS terlalu banyak sampai kelewat-kelewat. Itu yang terjadi di antara kehidupan manusia. Seringkali dia tidak mau mendengar. Coba kalau saudara jadi orang tua, kita bicara sama anak kita belum sampai mendengar apa yang kita katakan, dia mulai merocos. Saudara marah tidak? Pasti marah. Allah yang saudara dan saya sembah, dia Bapa kita, amin. Dia Bapa kita, dia juga mau menyampaikan sesuatu pada saudara, dia mau menyampaikan sesuatu pada saya, dia mau menyampaikan sesuatu pada kita semua. Tapi kalau kita terus bicara, apa Tuhan bicara? Mengawali tahun 2016, lebih baik saudara banyak mendengar. Mengawali tahun ini, lebih baik saudara banyak mendengar. Jangan melakukan sesuatu dulu, mendengar dulu. Kalau memang saudara bisa mendengar, bisa menerima apa yang Tuhan sudah katakan, baru melakukan. Kalau kita belum mendapatkan perintah, belum mendengar perintah itu, saudara bergerak, saudara mau bikin apa? Tidak mungkin seorang pimpinan menugaskan anak buahnya, belum sampai bicara baru suruh menghadap saja, baru ketok pintu datang, ya selamat pagi Pak, ada perintah Pak. Belum sampai masih ada sibuk dengan yang lain, dia pergi. Pimpinannya bilang apa? Pimpinannya pasti marah dia. Pada waktu dia sudah datang, ya ada perintah Pak buat saya. Mungkin pimpinan sampaikan, ya kamu buat ini dan ini. Sudah itu, ya lakukan. Mungkin Allah mau keberadaan saudara dan saya seperti itu. Di awal-awal tahun ini, saudara mungkin mendengar apa yang pesan yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau bicara ke saudara. Waktu saudara sudah mendengar, oh ya, saya harus seperti ini. Seringkali kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau karena kita tidak mau mendengar dengan baik. Perintah baru 50%. Loading 50% ini belum sampai selesai. Saudara sudah tinggalkan itu, sudah kelamaan kasih padam sudah. Kadang-kali kita tidak sabar. Kadang-kali kita tidak sabar mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Ada sesuatu yang penting. Selesai firman Tuhan nanti, saya mau kasih kesempatan buat saudara dan saya, supaya saudara bisa mendengar apa yang jadi perintah Tuhan.
supaya saudara mendengar apa sih yang jadi perintah Tuhan. Saudara yakin tidak Tuhan bicara sama saudara hari ini? Saudara yakin tidak Tuhan mau bicara hari ini buat saudara? Kalau engkau yakin, engkau keluar dari tempat ini, engkau menapaki hari-harimu yang baru, engkau akan berjalan dengan kehendak Tuhan. Karena rancangan Allah yang ada di dalam diri saudara, waktu engkau tidak mendengarkan hari ini, engkau tidak akan bisa melakukan. Kalau saudara dan saya tidak mendengar hari ini, tidak bisa kita melakukan. Tidak ada surat perintah, tidak ada surat jalan untuk saudara, tidak ada surat tugas yang tepat. Tapi malam hari ini, waktu engkau mau mendengar apa yang Tuhan mau, kau akan melihat, kau akan bisa tahu, ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya perbuat. Saya masih belajar, saudara masih belajar. Tidak enak orang mendengar. Coba kalau ada orang konseling dengan saudara, dia baru mau cerita, saya mau curhat, baru bicara, oh iya begini. Kadang kita lebih cepat. Coba dengar saja yang mereka cerita. Kalau sudah selesai, macam tadi Pak kamu tadi, ya kan? Coba Pak kamu pergi, kasih tinggal kemana? Ya kan? Pulang katanya sudah selesai. Coba dengar apa yang disampaikan arahnya. Ya kan? Coba dengar apa yang disampaikan. Kadang kita tidak tahan untuk itu, apalagi laki-laki. Ya kan? Banyak psikiater itu perempuan. Karena perempuan mungkin lebih mau pasang telinga. Itu perempuan. Tapi laki-laki harus belajar. Kita harus belajar dengan apa yang Tuhan katakan. Hal yang kedua yang menjadi pesan Tuhan, laksanakan perintah. Setelah mendengar katakan ayat yang ke-17 di dalam 2 Tawarik ini, ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini yang Tuhan katakan, hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Waktu kita sudah mendengar apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan katakan apa tadi? Kita berperang, kita maju, tapi bukan kita yang berperang. Bukan kita yang berperang. Firman Tuhan ini dengan tegas, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Amin. Waktu Tuhan sudah berbicara pada saudara, waktu Tuhan sudah mau memberikan tugas kepada saudara, waktu kita mau melaksanakan perintah itu, kita juga dengar dari perintah itu. Kalau Tuhan bilang serbu, serbu. Kalau Tuhan bilang diam, diam. Dan waktu itu Yosafat, Tuhan memerintahkan kamu diam di situ, supaya aku yang bertempur, supaya aku yang berperang. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Saya membaca kebenaran ini sudah pernah saya baca berulang kali. Saya punya Alkitab sudah ganti. Ini saya punya Alkitab pada di Pemberang. Saya buka Alkitab yang besar saja. Oh, rupanya saya sudah pernah baca ini. Ada saya kasih tanda di Alkitab saya yang satunya. Saya coba lihat lagi. Oh, rupanya ini saya sudah berulang kali baca ayat ini. Tapi ada sesuatu yang baru hari ini Tuhan tahu. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh atas saudara dan saya malam hari ini. Waktu engkau mau laksanakan perintah itu, dengar baik-baik perintah dari Sang Perwira Tinggi. Dengar baik-baik apa yang Dia katakan. Kadang-kadang waktu kita tidak mau mendengar Tuhan bicara, kita maunya sendiri. Kadang Tuhan bilang, kamu jalan ke sebelah sana, kita jalan di sebelah sini. Firman-Nya datang kepada Yosafat, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Artinya apa? Banyak kali kita melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang suruh diam, saudara berjalan. Mungkin tahun ini beda dengan tahun yang sudah kita lalui. Tahun yang akan kita tamat mungkin beda.
Tahun ini mungkin banyak kita disuruh mendengar dan berdiam diri. Saya tidak tahu apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Dan ini menjadi bagian firman ini untuk saya dan untuk saudara. Mungkin tahun-tahun lalu, tahun ini maksudnya di 2015 ini, mungkin kita banyak lebih, kita yang kreatif, ya kan? Kita yang kesana kemari, kita tinggalkan Tuhan untuk lihat kita. Kita tinggalkan Tuhan jadi manajer kita, kasih tinggal sudah, kita mau berjalan sendiri. Tapi waktu kita kapan-kapan kita ingat Tuhan, kok berat ya? Untuk tinggal. Tapi kali ini, tahun 2016 ini, mungkin ini yang jadi pesan Tuhan. Banyak mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Banyak dengar perintah dari Tuhan. Jangan berjalan semuanya sendiri. Waktu kita mendengar apa yang Tuhan mau, kadang susah. Betul tidak? Kadang susah untuk memahami Tuhan. Kalau kita mau mendengar Tuhan, kadang kita tidak mampu. Karena apa? Kita pikir, aduh Tuhan, kalau ini perintahmu kayaknya susah. Mungkin saya coba dengan jalan saya sendiri. Apa Tuhan larang? Tidak. Tuhan izinkan. Kalau saudara memang Tuhan biar saya berjalan duluan, terserah. Sampai di mana kamu bisa? Sampai di mana kita bisa? Kadang kita tidak paham yang Tuhan mau, karena apa yang Tuhan mau belum tentu yang saudara mau. Apa yang Tuhan perintahkan belum tentu seperti apa yang kau angan-angankan. Kadang Tuhan itu berpikir tambah bingung lagi. Kenapa ya orang ini mau dikasih yang enak, kok malah yang susah yang dia mau? Iya kan? Tuhan sudah bilang, tadi kesaksian dari Pak Andika, sudah suruh berhenti dari proyek. Tuhan mau kasih yang enak. Ya kan? Mungkin pikir proyek masih harus tender sana, tender sini. Ya kalau menang, kalau tidak. Kalau sudah menang, perjalanan proyek tidak seperti yang dipikirkan. Waktunya besar, penagihan susah. Repot lagi. Ya kan? Waktu Tuhan mulai merancangkan sesuatu kepada manusia, kadang-kali itu tidak masuk di pemikiran saudara dan saya. Betul tidak? Seringkali pemikiran Tuhan itu tidak bisa masuk di pemikiran saudara. Kadang pemikiran kita maunya yang gampang, maunya yang enak, maunya yang cepat. Itu pemikiran manusia. Tidak ada manusia mau susah. Tapi kadang-kali Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kadang-kali kita mau berpikir, Tuhan, ini tahun baru, ada sesuatu yang baru. Tanggal 1 Tuhan turunkan job yang baru. Enak sekali. Kadang kita mendikte Tuhan dengan banyak cara. Saya heran di Jayapura ini, tanggal 25 dan tanggal 31 itu jalan masih minta ampun. Semua tenda itu dipasang di gereja-gereja. Kalau hari Minggu itu kursi mungkin dilipat karena tidak ada jemaat yang duduk. Iya kan? Ini yang terjadi. Bagaimana Tuhan mau bicara? Datangnya saja pas tanggal 25 sama 31. Mau dengar apa? Seringkali manusia mencari yang enak. Betul tidak? Ini terjadi. Tidak bisa dipungkiri dan kelihatan memang terjadi seperti itu. Kenapa tidak setiap minggu itu gereja-gereja pasang tenda itu yang disewa itu? Kenapa cuma hari-hari tertentu? Yang masuk di situ siapa? Orang-orang Kristen juga, bukan orang lain. Kenapa tambah banyak di hari itu? Tidak tahu. Di hari yang lain dia ibadah di mana? Atau dia pindah? Dia pindah. Karena sekarang pindah agama itu jadi tren di kalangan napi. Napi bukan orang dia, bukan narapidana. Kalau sudah mau mendekati Natal, dia punya agama Kristen supaya dapat remisi. Kalau mendekati Lebaran, dia mau berapa? 2 kalimat syahadat, agamanya Islam, dapat remisi. Tren, pindah agama itu tren hari-hari ini. Bagaimana saudara mau bertahan? Bagaimana kita mau bertekun? Kita mau tetap teguh dengan apa yang Tuhan mau hari-hari ini.
Tapi manusia mau naik tangga, bukan dari tangga 1 ke tangga 2, tidak. Dari tangga 1 ke tangga 6, jatuh tergelincir. Iya kan? Yang terjadi seperti itu, dia tidak mau mendengarkan perintah itu, tidak mau melaksanakan perintah. Mungkin kalau yang ada ini, Yosafat ini saudara, mungkin saudara bilang sama Tuhan, saya ini lebih tahu perang, saya ini raja, saya sudah pimpin pasukan, saya tahu itu triknya. Pasukan musuh dari sana, saya akan serang dari sini. Dia sudah tahu, tapi Tuhan bilang apa? Diam di tempatmu. Diam berdiri di tempatmu. Aku mau berperang. Kalau manusia seringkali kita mau melanggar apa yang Tuhan katakan. Tuhan enak, tidak bikin apa-apa buat saudara. Bikin saudara. Bikin sudah apa mau jungkir balik lah, mau apakah terserah. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan, tolong saya. Datangnya lagi pakai puasa lagi. Tuhan sudah rasa, aduh, dia sudah puasa 3 hari lagi, dia ada memohon lagi, kasihan kalau tidak dijawab. Iya kan? Kadang-kali kita memohon dengan membalas kepada Tuhan dengan banyak cara. Itu yang manusia seringkali buat. Padahal waktu Tuhan menyebarkan perintah ini, dia rasanya tutup telinga. Saya tidak mau dengar, saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu tanggal 1 itu pasti merah. Ya dong, saya sudah tahu tanggal 1 besok pasti merah. Kadang kita lebih tahu banget daripada apa yang Tuhan mau. Belajar dari teladan Yosafat ini. Belajar dari teladan Yosafat ini. Bagaimana dia mau mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Bagaimana dia mau mendengar dengan perintah-perintah Tuhan. Dan dia melakukan apa yang Tuhan buat. Saudara lihat dalam pembacaan nanti. Bagaimana cara Tuhan? Tidak pernah dipikirkan oleh Yosafat apa yang Tuhan lakukan. Waktu saudara mungkin baca di awal, Tuhan yang berperang ganti kita, apa Tuhan turun dengan malaikatnya langsung perang di situ? Tidak. Tuhan punya cara yang tidak pernah ada di otak saudara dan saya. Tuhan punya cara begitu banyak sampai akhirnya musuh itu mati sendiri-sendiri. Luar biasa. Itu yang Tuhan buat, musuh itu mati sendiri-sendiri. Coba lihat hal yang berikutnya. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Kepercayaan penuh. Kepercayaan penuh. Ayat 18 dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ini yang jadi perintah Tuhan. Ini yang jadi pesan Tuhan hari ini buat saudara. Percaya penuh kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ini yang dilakukan Yosafat. Ini berperang, tapi dia malah apa? Dia malah berlutut. Dia malah menyembah Tuhan. Aneh tidak? Aneh tidak? Di ilmu perang ini paling aneh. Ini di ilmu perang ini paling aneh yang dilakukan Yosafat. Ini musuh sudah dekat, bukan persiapan. Pasang panah kah, kasih racun di anak panah kah, mau bawa meriam kah, apalah dan sebagainya. Tapi dia malah mengajak umatnya untuk berlutut, mengajak umatnya untuk menyembah Tuhan, mengajak umatnya untuk memuji Tuhan. Ini yang dilakukan Yosafat, dan Tuhan punya cara yang lain di sini. Ini cara yang aneh, cara yang tidak masuk akal. Saudara lihat apa yang Gubernur DKI tulis, kalau tidak salah kemarin atau tadi.
Yesus itu sebetulnya sesuatu yang aneh, tapi saya percaya. Dia tulis, dia percaya Yesus itu sebetulnya hal yang aneh, tapi dia masih percaya. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah buat kadang di luar nalar, kadang di luar pemikiran saudara. Disuruh perang malah berdoa. Ini musuh sudah dekat malah berdoa. Mungkin itu nanti yang saudara yang akan alami. Mungkin itu yang saudara akan alami di tahun 2016. Mungkin orang lain berusaha dengan cara mereka. Mungkin orang lain tanya saudara, kenapa kok tenang-tenang saja? Ya, memang ini cara Tuhan. Terus jangan saudara terus cuma duduk tidur di rumah ya. Ini pesannya Pak Victor begitu. Aduh, silakan. Artinya apa? Pada waktu kita melakukan sesuatu, waktu ada di dalam perancangan Tuhan, tidak susah yang dilakukan. Mungkin orang lain dengan cara, dengan pekerjaan yang sama, mungkin caranya lain. Dia susah sekali untuk mendapatkan itu. Tapi saudara, dengan cara Tuhan, dengan pekerjaan yang sama, tapi melimpah, dan lebih lagi. Tuhan bisa buat seperti itu waktu saudara percaya penuh. Ini firman Tuhan. Apakah Yosafat dan bangsa Yehuda dipermalukan waktu dia duduk menyembah Tuhan? Ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan. Apa dia dipermalukan? Apa musuhnya datang terus tombak dia satu-satu? Tidak. Tuhan yang berperang. Waktu dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, waktu dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Seringkali kita khawatir dengan keberadaan kita sendiri, padahal Tuhan sudah perintahkan. Lakukan. Saya tangkap 2015 yang saya hampir lalui bersama-sama dengan saudara. Kita mau akhiri, ada banyak hal yang terjadi. Kenapa saya kemarin terus kasih tinggal Jayapura? Saya putuskan untuk di Mambrano. Saya tahu itu seorang punya Tuhan. Karena apa? Saya berpikir putar-putar, memang enak di Jayapura. Di mana-mana masih enak di Jayapura. Ini kampung, dan kampung betul kampung. Dipikir-pikir masih enak di Jayapura. Mau makan nasi sama sambal enak di Jayapura. Pola pikir saya dengan pola pikir Tuhan beda. Kalau saya tidak melangkah hari ini, saya tidak melihat keajaiban yang Tuhan buat. Itu yang saya yakini. Kalau hari itu saya tidak melangkah, saya pikir ada bangunan terjadi suami. Tapi Tuhan yang ada cara buat saya. Kalau hari itu saya tidak melangkah, saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan di tahun 2016. Saya tidak akan melihat sesuatu yang Tuhan mau buat sepanjang jalan yang saya lalui kalau saya tidak mau ambil bagian. Tidak enak prosesnya. Siapa bilang enak? Mandi saja tunggu hujan. Iya kan? Kalau toh sudah habis itu saya sudah hitung Tuhan, hitung 1 jengkal ini mandi 2 hari sudah habis ini. 25 air pernah mati. Tapi kalau saya berpikir, Tuhan, waktu saya mau percaya penuh, susah. Saya bilang, susah mau percaya penuh itu. Betul tidak? Saudara alami tidak? Saudara bilang, amin, saya percaya. Di dalam posisi yang saudara akan lalu nanti, saudara mungkin akan duduk termenung. Kenapa ya begini? Tapi saya mau melihat kuasa Tuhan yang berbeda. Saya tidak mau seperti tahun kemarin cuma seperti itu. Saya mau yang lebih lagi. Saya mau menapaki 1 Januari. Saya mau menapaki tahun 2016 ini. Ada sesuatu yang lebih lagi yang Tuhan taruh di atas diri saya. Itu yang saya mau. Itu yang menjadi iman saya. Mungkin saya harus katakan ini berat, tapi saya harus lakukan. Mungkin sesuatu yang di luar pemikiran kita. Coba lihat Yosafat ini, aneh kan? Saya tadi baca kan kayaknya aneh. Ini perang, musuh sudah ada di depan, lawan sudah ada di depan, malah
malah siap apa ini? Kasih siap pasukan untuk berdoa, memuji Tuhan. Dengan penyembahan, dengan pujian yang dinaikkan, dia membawa kuasa Tuhan. Dia membawa kuasa Tuhan. Dia menunjukkan bahwa bukan dia dan pasukannya yang gagah berani itu yang bisa memenangkan peperangan itu, tapi Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Itu dia membuktikan. Tahun 2016, buktikan pada orang lain. Pak Kim sudah berapa kali katakan, deklarasikan Tuhan yang ada di dalam diri untuk orang lain. Bagaimana saudara mau deklarasikan Tuhan kalau saudara tidak pernah menikmati Tuhan? Bagaimana saudara mau deklarasikan saudara tidak pernah mengalami kuasa Tuhan? Engkau mau cerita seperti apa yang terjadi dengan banyak orang, dengan kuasa Tuhan terjadi atas dirinya. Engkau mau cerita sudut mana? Tidak bisa. Alami dulu peristiwa ini bersama Tuhan, baru engkau mau mendeklarasikan Tuhan ke orang lain. Hari-hari ini saudara perlu melihat banyak orang. Dia perlu bukti. Dia perlu bukti. Kalau hari-hari ini saudara mulai merenungkan, apa sih dari 1 Januari sampai Desember sudah di ujung, tinggal beberapa jam ini. Coba renungkan apa yang sudah terjadi atas hidup ini. Apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang engkau sudah nikmati atas hidupmu? Mujizat apa yang engkau sudah terima? Coba renungkan, refleksikan hari ini, supaya engkau bisa melihat kuasa Tuhan itu nyata. Ada masih 2 hal lagi. Yang berikutnya, ini pesan Tuhan, hidup kudus. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba saudara lihat di sini. Tuhan perintahkan apa? Suruh bernyanyi di depan orang yang bawa senjata. Suruh bernyanyi di depan orang yang bawa senjata. Ini lawan, bukan kawan. Ini keadaan sudah baku hadapan-hadapan, sudah bawa senjata masing-masing. Tuhan bilang apa? Suruh bernyanyi. Aneh. Kalau saudara sudah pegang ini, sudah siap begini, terus perintahnya sana menyanyi saja. Haleluya. Musuh mati. Iya kan? Pemikiran logika manusia kan seperti itu. Tapi ini perintah dari Tuhan. Ini perintah dari Tuhan. Dan bukan sembarang orang-orang yang hidup kudus. Ini perintah yang luar biasa, susah dilakukan. Manusia normal, orang yang tidak mampu ya, orang yang tidak mampu, suruh bikin seperti yang tadi saya bikin. Dia pikir 7 kelimpah mati. Ini mati. Mesti saya mati. Tapi perintahnya suruh memuji Tuhan, suruh menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Apa yang ada di dalam benak saudara? Aneh apa tidak? Ini paling aneh yang terjadi. Saya baca berulang kali, kenapa modelnya begini ya? Artinya apa? Pada waktu saudara ada di tempat yang peperangan yang genting sekalipun, ini genting tidak, sudah berhadapan-hadapan, ini sudah dekat. Tidak mungkinlah dekatnya musuh itu sebenarnya tidak. Maksudnya musuh ada di sana. Kalau sudah pakai jubing tembus itu lewat. Tapi Tuhan suruh lain. Mungkin musuhnya juga pikir, itu lawan kita gila ke apa ya? Betul tidak? Mungkin musuhnya juga pikir, wah ini dia meledekin kita ini. Wah tidak betul ini. Masa kita bawa senjata ini dia malah menyanyi-menyanyi. Ini apa ini? Mungkin pikirannya musuh seperti itu. Tapi itu yang Tuhan buat. Kayaknya aneh, tapi Tuhan luar biasa. Yang aneh ini yang bisa menang. Amin. Yang aneh ini yang bisa menang. Tapi itulah Tuhan
Syaratnya apa? Pakaiannya kudus. Pakaiannya kudus, walaupun caranya perang aneh. Caranya perang aneh. Walaupun saya bukan tentara, tapi saya tahu perang itu bagaimana. Iya kan? Tahu caranya perang itu bagaimana. Kalau sudah pegang senjata, kokang itu kasih bunyi di depan lawannya. Iya kan? Ada yang tentara yang hadir hari ini. Nanti kalau saudara disuruh perang lagi, jangan ikut Yosafat kan? Saudara kasih senjata terus menyanyi lagi. Tapi ini Tuhan perintahkan dia. Tuhan perintahkan Yosafat dan bangsa Yehuda. Dia perintahkan orang yang dikasihinya. Dia perintahkan mereka ini supaya melihat, ini loh kuasaku. Inilah aku yang berdiri, yang berperang menggantikan kamu. Ini Tuhan mau tunjukkan. Mungkin dia masih berpikir caranya kayak apa, dan Tuhan belum tunjukkan caranya sampai dia melihat sendiri. Tuhan tidak tunjukkan. Kalau hari itu Yosafat dikasih perintah, nanti kamu diam saja, kamu memuji Tuhan. Nanti mereka akan baku bunuh satu dengan yang lain. Ini sudah tenang. Tapi Tuhan tidak bilang. Tuhan tidak bilang pada akhirnya nanti mereka baku bunuh sendiri. Tuhan tidak bilang di awal. Dan itu masih jadi pertanyaan yang besar di dalam kehidupan mereka. Ini perang keadaannya. Keadaannya bukan enak, santai, tidak. Ini perang. Perang yang jelas ada satu kemungkinan. Ya, kalau dia tidak mati, berarti saya yang mati. Kalau saudara mau menang, berarti harus kasih mati lawan. Artinya apa? Pada waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan, yang jelas kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Injak iblis di bawah kaki kita. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan perintahkan hari-hari ini. Yang terakhir, pesan Tuhan untuk saudara dan saya, Tuhan yang berperkara untuk kita. Tuhan yang berperkara untuk kita. Saya akan baca buat saudara dan saya ayat yang ke-29. Ini bagian terakhir firman Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghiam semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah yang mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Peristiwa ini terjadi. Saudara baca di ayat yang ke-24. Mereka baku bunuh satu dengan yang lain. Musuhnya baku bunuh satu dengan yang lain. Tidak tahu, mungkin pas bangsa yang dipimpin Yosafat ini memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, mereka mungkin bingung kayak orang salah lihat lagi, pikir musuhnya dia bunuh satu persatu, padahal temannya. Akhirnya matilah mereka masing-masing. Jadi tidak ikut berperang. Ini yang Tuhan buat. Dia suruh lihat saja. Musuhnya ini baku tikam satu dengan yang lain. Dia cuma menyanyi saja. Dia cuma menaikkan syukur saja kepada Tuhan. Musuhnya mati sendiri-sendiri. Dan harta yang ada dimiliki bangsa musuhnya ini, mereka mulai masuk menjarah harta benda mereka. Mulai ternaknya, mulai kekayaan yang ada. 3 hari mereka tidak habis menjarah bangsa yang sudah kalah tadi. Apa dia berperang? Tidak. Tapi dia dapat hasil. Tidak perang, dapat hasil. Ini yang Yosafat dan pasukannya. Tidak perang, tapi dapat hasil. Coba saya baca. Nanti daripada saudara bingung lagi. Saya baca mulai ayat yang ke-24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat hijau di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta
harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyak. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Dia tidak pernah, tapi dia melihat pertempuran yang begitu luar biasa. Mereka datang cuma tinggal bangkai-bangkai yang berhamburan di situ. Dia tidak mengeluarkan tenaga waktu dia mau mengikuti perintah dari Tuhan. Dia tidak mengeluarkan tenaga banyak waktu dia mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, banyak waktu, karena dia dengar-dengaran. Orang yang dengar-dengaran, orang percaya mau dengar-dengaran pada Tuhan, dia tidak menghabiskan waktunya sia-sia begitu saja. Dia tidak menghabiskan waktu banyak untuk membuat apa yang Tuhan sudah rancangkan itu menjadi milik bagiannya, karena dia mau mendengar. Peristiwa ini terjadi atas bangsa Israel. Kalau dia hari itu dengar-dengaran, dia cuma jalan 39 hari masuk tanah yang Tuhan janjikan. Tapi karena dia tidak mau mendengar-dengaran, 40 tahun dia harus lalu. Perbedaannya begitu panjang. Pada waktu saudara ada menapaki tahun yang baru ini, waktu saudara mau mendengar apa yang Tuhan katakan, engkau tidak akan lama untuk meraih kesuksesan itu. Tapi kalau engkau mau berusaha dengan apa yang engkau mau, engkau akan putar-putar. Memang sukses juga, tapi beda dengan rancangan Tuhan yang sebenarnya. Kalau Tuhan yang merancangkan, tidak lama. Betul tidak? Kalau Tuhan yang merancangkan, tidak lama. Siapa yang kira saya berangkat ke Manggarammu, terus berapa minggu kita bayar tanah? Siapa yang kira? Itu yang Tuhan buat dengan begitu luar biasanya. Kalau dipikir otak, kapan jadinya? Kapan kita bisa beli tempat? Tapi memang Tuhan sudah rancang itu semua. Kalau kita mau dengar, kalau kita mau dengar dan kita melaksanakan perintah itu. Tapi kalau kita tidak mau dengar, apa Tuhan rugi? Tidak. Tuhan tidak rugi. Saudara dengar-dengaran pada Tuhan, saudara tidak dengar-dengaran, Tuhan tidak rugi. Tuhan tidak rugi. Yang rugi saudara dan saya. Tapi waktu kita mau mendengar, ada sesuatu yang luar biasa di balik kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mau melaksanakan apa yang jadi perintah Tuhan, kita mau melihat Tuhan punya proses itu begitu luar biasa. Tuhan punya proses begitu luar biasa. Tidak perlu butuh waktu lama kalau memang sudah waktunya. Tidak perlu butuh waktu lama. Tuhan yang membuat sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang susah. Bagi saya susah, bagi Tuhan tidak. Bagi saudara rasanya berat, bagi Tuhan tidak. Ada 5 hal pesan Tuhan ini. Ada 5 hal pesan Tuhan ini untuk saudara mendengar, untuk saudara menerima apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Waktu engkau mau melihat hari-hari hidupmu di tahun 2016 menjadi tahun yang kau dambakan, ingat keberadaan firman ini. Kalau kesan Tuhan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat. Ya, tapi pesan Tuhan untuk tahun yang baru ini, dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Lakukan yang Tuhan sudah perintahkan. Percaya. Yang jelas kalau saudara sudah percaya dengan perintah Tuhan, saudara akan melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup kudus, dan kita melihat Tuhan yang berperan bagi kita. Saya mau deklarasikan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Waktu kau mau mengikuti perintahnya, yang Tuhan buat dahsyat. Waktu kita mau mendengar, waktu kita mau melaksanakan apa yang Tuhan mau, dahsyat yang Tuhan buat. Tidak ada perkara yang susah. Tidak ada perkara yang susah. Kalau saudara mau, ada banyak cara. Mari kita